Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari metodologi penelitian, yaitu analisis pengelolaan usaha pada UMKM Angkringan Pendopo, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Nama saya Muhammad Riki Satria Effendi dan NPM 1412203x45. Latar belakang: UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Persaingan usaha kuliner semakin ketat sehingga diperlukan strategi yang tepat. Angkringan Pendopo merupakan UMKM kuliner yang berdiri sejak 2017. Memiliki konsep unik vintage Jawa klasik dengan fasilitas modern. Diperlukan analisis untuk mengetahui kondisi usaha dan strategi pengembangannya. Rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah yaitu ada 3, itu bagaimana pengelolaan operasional usaha, yang kedua bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan, yang ketiga apa keunggulan dan kendala yang dihadapi usaha. Untuk tujuan penelitian ada 3, yaitu yang pertama mengetahui sistem pengelolaan operasional, yang kedua menganalisis strategi pemasaran, yang ketiga mengidentifikasi keunggulan dan kendala usaha. Metodologi penelitian. Di sini ada 2. Di sini metodologi penelitiannya yaitu deskripsi kualitatif. Yang kedua pendekatan studi kasus. Lokasi tempatnya yaitu di Angkringan Pendopo, Desa Simuangin Angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Waktu penelitian yaitu tanggal 14 Juni 2026. Pengumpulan data memakai yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Dan analisis datanya menggunakan yang pertama menggunakan SWOT, yang ketiga IFAS, yang ketiga EVAS. Untuk profil Angkringan Pendopo. Nah, di sini nama UMKM-nya yaitu Angkringan Pendopo, pemiliknya Mbak Nena, tahun berdiri tahun 2017, lama usaha kurang lebih 9 tahun, bidang usaha kuliner, lokasi Dusun Ngangin, Desa Simong Angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah karyawannya ada 3, dan untuk jam operasionalnya buka setiap hari, dan lebih tepatnya untuk di hari Senin yaitu jam 7 sampai dengan jam 11 malam, dan hari Sabtu dan Minggu buka di jam 7 sampai jam 12 malam. Untuk kapasitas tempat duduknya yaitu ada 74 kursi, dan menu unggulannya yaitu nasi ayam geprek. Dan harga rata-ratanya itu 10 ribuan. Pelanggan perharinya kurang lebih ada 50 orang. Omset per bulannya kurang lebih 14 juta. Pendapatan bersih per bulan kurang lebih 5 juta. Sistem pembayaran itu ada 2, bisa tunai dan transfer. Fasilitasnya ada free wifi dan free charging. Dan yang terakhir media promosi ada 2, yaitu melalui Instagram dan WhatsApp. Analisis marketing mix. Analisis strategi pemasaran menggunakan konsep marketing mix 4P yang ditetapkan oleh Angkringan Pendopo. Yang pertama produk. Angkringan Pendopo menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman khas angkringan yang beragam dan sesuai dengan selera pelanggan. Produk yang pertama seperti nasi kucing, yang kedua sate-satean, seperti usus, puyuh, ati empela, dan lain-lain. Ada gorengan, jajanan pasar, dan menu favoritnya ayam geprek. Untuk harganya di sini rata-rata semua menu 10 ribuan ya untuk makanan berat, dan untuk makanan ringan bisa dicek sendiri di sana. Tempatnya lokasi strategis di Dusun Simuangin Angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Mudah diakses oleh masyarakat, kapasitas tempat duduk hingga 74 kursi, tersedia fasilitas wifi gratis untuk kenyamanan pelanggan. Yang keempat promosi, yaitu
Promosi dilakukan melalui sosial media, khususnya Instagram dan WA atau WhatsApp, untuk membagikan informasi mengenai menu, suasana tempat, dan kegiatan usaha. Selain itu, pemasaran juga didukung oleh metode word of mouth atau promosi dari mulut ke mulut yang efektif. Ini biasanya dilakukan oleh pelanggannya ya. Matrix analisis SWOT UMKM angkringan pendopo. Nah, di sini untuk faktor internalnya, kekuatannya yaitu yang pertama berpengalaman 9 tahun atau berdiri sudah 9 tahun. Yang kedua, konsep vintage Jawa klasik dan modern. Yang ketiga, harga terjangkau rata-rata 10 ribuan. Kapasitas besar atau ada 74 kursi dan free wifi. Yang kelima, menu favoritnya ya ayam geprek. Untuk strategi kekuatannya yaitu gencarkan promosi budaya Jawa dan wifi, optimalkan kapasitas untuk event komunitas, fokus promosi menu terfavorit. Untuk faktor eksternalnya di peluang yaitu meningkatnya dua, meningkatkan minat kuliner budaya Jawa. 3, peluang sosial media sebagai sarana promosi strategis. Yang keempat, potensi pasar pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Nah, ini faktor kelemahannya ada di belum ada sistem pembayaran kris. Yang kedua, promosi digital terbatas hanya melalui Instagram dan WA. Mungkin perlu ditambahkan TikTok atau Facebook. Yang ketiga, operasional sederhana atau keterbatasan karyawan. Ancamannya: 1, persaingan kuliner semakin ketat. 2, kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga, perubahan selera konsumen. Dan ini untuk hasil IFAS dan EVAS. Untuk hasil IFAS, pengalaman usaha 9 tahun dengan bobot 0,15, ratingnya 4, bobot dan skornya ada 0,6, catatan berdiri sejak 2017. Konsep yang kedua, konsep unik vintage Jawa dan wifi. Dan seperti ini, seperti yang rekan-rekan lihat ya tabelnya. Oke, lanjut. Diagram posisi strategi SWOT. Nah, untuk diagramnya seperti ini. Maknanya: 1, kekuatannya tinggi. 2, peluang besar. 3, cocok menggunakan strategi pertumbuhan dan ekspansi usaha. Strategi pengembangan usaha dan saran. 1, memperluas promosi digital. 2, menambahkan pembayaran QRIS. Yang ketiga, bergabung dengan GoFood dan GrabFood. Yang keempat, memanfaatkan konsep vintage Jawa sebagai branding. Yang kelima, mengembangkan variasi menu. Yang keenam, digitalisasi pencatatan keuangan. Yang ketujuh, menjaga kualitas produk dan pelayanan. Yang kedelapan, mengoptimalkan promosi melalui sosial media. Yang ketujuh, dan kesimpulannya, angkringan pendopo memiliki kekuatan pada konsep unik, harga terjangkau, pengalaman usaha, dan kapasitas tempat yang besar. Hasil SWOT-nya menunjukkan posisi usaha berada di kuadran 1 atau growth strategi. Yang ketiga, peluang pengembangan usaha masih sangat besar melalui digitalisasi pemasaran dan sistem pembayaran. Yang keempat, strategi SO menjadi strategi yang paling direkomendasikan untuk meningkatkan daya saing usaha. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.